Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, balik lagi di sini ya di channel Cryptonesia dengan saya tentunya. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Dan buat kalian semua semoga sukses terus ke depannya, amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakalan ngebahas atau update tentang salah satu altcoin ya yang mungkin menurut banyak investor dan holders menjadi salah satu koin yang menjanjikan di tahun 2024 juga teman-teman. Di sini saya pengen ngebahas Render Token. Di sini ada update apa ya untuk Render Token? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman. Tapi seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam ke beritanya, saya pengen disclaimer dulu untuk kalian semua. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor teman-teman. Buat kalian semua tetap dior, tetap lakukan riset mandiri teman-teman. Tetap cari informasi-informasi yang valid, tetap cari berita-berita pembanding agar keputusan kalian untuk berinvestasi nanti tidak berujung di penyesalan. Dan ingat teman-teman, investasi di dunia cryptocurrency ini merupakan investasi yang memiliki resiko cukup tinggi. Jadi kalian semua harus hati-hati dan tetap sekali lagi dior teman-teman, do your own research. Oke, kita masuk dulu ke update market untuk hari ini ya teman-teman. Apa yang terjadi di market untuk satu hari terakhir ini? Kalau kita ngelihat di sini, kapitalisasi pasar kripto global saat ini mencapai 1,95 triliun dolar. Ini ada penurunan ya teman-teman di 24 jam terakhir ini di 1,46%, hampir 1,5% penurunannya. Kemudian di volume pasar kripto total selama 24 jam terakhir adalah 83,46 miliar dolar. Ini menurun ya selama 24 jam terakhir sebesar 5,84% teman-teman. Dan untuk volume di DeFi saat ini 5,91 miliar dolar, jumlahnya adalah 7,08% dari total volume pasar kripto 24 jam terakhir. Dan kemudian volume stablecoin sekarang 76,93 miliar dolar. Ini jumlahnya 92,18% dari total volume pasar kripto 24 jam. Dan untuk dominasi Bitcoin ya teman-teman, ada kenaikan 0,25% di satu hari terakhir dan dominasinya saat ini adalah 51,76% teman-teman. Oke, kita langsung coba update ya Bitcoin di sini. Bitcoin di sini ada koreksi ya di 24 jam terakhir di 0,84%, cukup dalam teman-teman, walaupun tidak terlalu jauh tapi cukup dalam karena kemarin kita ngelihat ya harga jualnya sudah tembus di 52 ribuan teman-teman. Sekarang turun lagi di 51.500-an dolar. Jadi ini ada penurunan yang cukup lumayan ya teman-teman di satu hari terakhir ini, dan kemudian secara satu pekannya juga memang ada penurunan ya Bitcoin ini di 1,4%. Kita ngelihat rata-rata pasar sekarang lagi koreksi karena kemarin sudah pump tinggi ya teman-teman. Di minggu kemarin kita ngelihat pumpnya sudah bagus, ya pasti akan ada fluktuasi seperti ini, pasti akan ada koreksi juga. Dan mungkin ada ini juga ya, ada tingginya aksi jual juga ya dari para investor atau para holder ya teman-teman. Dan juga kemudian di sini kita ada penekanan daya beli juga dari para investor. Dan di sini Ethereum ya, Ethereum masih dijual dengan harga 2.900-an dolar teman-teman. Dan di sini kita berharap bisa closing di minggu ini atau closing bulan ini paling tidak dengan 3.000 dolar teman-teman. Agar di 3.000 dolar itu bisa menjadi titik support yang baru ya teman-teman untuk Ethereum. Dan kemudian kita kalau ngeliat di sini selama satu pekannya masih positif di 4,59% teman-teman. Tapi di satu hari terakhir ini turun atau ada koreksi sebesar 2,74%. Dan di sini kalau kita ngeliat altcoin yang lain teman-teman, di sini Solana juga mengalami penurunan atau koreksi di 2,8% selama satu hari terakhir. Dan kemudian untuk XRP sendiri ada penurunan di 2,57% di satu hari terakhir. Cardano juga di sini walaupun di satu pekannya positif ya 1%, tapi di satu hari terakhir menurunnya atau koreksinya di 3,72%. Di sini Avalanche juga makin dalam juga teman-teman, turunnya di satu minggu terakhir ini cukup dalam ya, koreksinya di 12,24%, dan kemudian di 24 jam terakhir ini 2,68% koreksinya. Kalau kita ngelihat Link juga, Link di sini juga ada penurunan yang jauh ya teman-teman, dalam juga di satu minggu terakhir ini 8,91%, hampir 9%. Kemudian di satu hari terakhir ini 3,21% penurunannya. Ya Shiba juga kita ngelihat di sini relatif ya koreksi ya di sini untuk satu hari terakhirnya 2,34%. Dan 2 hari lalu kita sudah ngelihat harga jualnya ya di 0,5 angka di belakang 0,98 ya. Tapi di sini sudah 9465 teman-teman. Kita ngelihat altcoin yang lainnya seperti Arbitrum teman-teman. Arbitrum di sini turunnya cukup dalam teman-teman. Sudah sempat dijual di 2 dolaran, di area 2 dolar teman-teman, tapi turun lagi ya. Di satu hari terakhir ini turunnya dalam 6,18%, apalagi di satu pekan terakhir ini turunnya jauh teman-teman di 14,33%. Dan kemudian di sini ya kita ngelihat render di sini pertumbuhannya bagus sekali teman-teman. Kalau kita ngelihat kinerjanya di minggu terakhir ini naiknya jauh banget di 40,3%.
Dan di satu hari terakhir ini naiknya dia raise up-nya di 8,74% ya. Dan ini tentunya jadi berita baik buat kalian semua, para holder dan investor render ya, dimanapun kalian berada. Happy cuan ya buat kalian semua, mudah-mudahan di closing di bulan ini bisa dengan ATH yang baru. Ya sekali lagi happy cuan buat kalian, selamat buat yang sudah take profit dari render. Tapi sekali lagi teman-teman ya, saya saranin buat kalian semua kalau mau take profit usahakan, dan kalau bisa jangan semuanya, supaya nanti ke depannya kalau tidak terjual semua kalian bisa buyback gitu. Oke teman-teman, di sini ada berita apa sih dari render? Karena di sini kenaikannya cukup bagus ya, saya pengen ngangkat update-nya sedikit di sini. Dan di sini judulnya ya, render melonjak 60% bulan ini, perkembangan yang menjanjikan membuat investor tetap positif. Oke, melonjaknya 60% ya teman-teman, tapi ini berdasarkan CoinGecko teman-teman. Di isi beritanya, render mendapatkan manfaat dari semakin besarnya pengaruh kecerdasan buatan atau AI di landscape media. Token tersebut telah mengalami peningkatan nilai yang signifikan, meningkat sebesar 26% pada minggu ini dan sebesar 60% dalam 1 bulan. Menurut CoinGecko. Ya, jadi menurut CoinGecko ini ya, render ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan 60% dalam 1 bulan terakhir ini teman-teman. Ini kenaikan yang luar biasa ya dari render. Apa sih penyebabnya melonjaknya render ini teman-teman? Kita coba ngelihat lagi ya. Di sini render secara aktif memperluas kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang baik di sektor media maupun AI. Pada tahun 2023, platform ini mendapatkan pengakuan yang lebih luas dengan menyelesaikan pekerjaan rendering untuk proyek-proyek terkenal seperti Las Vegas Sphere dan Apple Vision Pro milik Apple, teman-teman. Oke, di sini di tahun 2023 kemarin memang proyeknya render ini yang cukup menjadi langkah yang besar bagi Otoy terutama ya, perusahaan yang bergerak di balik render ini. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya, perusahaan yang bergerak di balik koin render ini adalah Otoy teman-teman, atau OTOY. Kalau kalian semua pengen tahu bisa langsung ngecek di websitenya ya. Perusahaannya ini bergerak di bidang grafis rendering teman-teman. Dan sekarang ini memang OTOY lagi maju banget ya, terutama dengan teknologi renderingnya teman-teman yang luar biasa. Buat kalian semua yang pengen tahu lebih dalam boleh ngecek langsung di websitenya. Oke, di sini kita lanjutin ke beritanya teman-teman. Render Network yang terkenal dengan solusi rendering berbasis GPU yang terdesentralisasi telah mengalami peningkatan signifikan dalam posisinya dengan kemajuan terbaru dalam AI generatif. Salah satu contoh penting yang mendapatkan perhatian adalah Sora, tambahan terbaru pada portofolio OpenAI dalam pembuatan konten generatif. Kemampuan Sora untuk menghasilkan perintah dengan ketelitian tinggi telah memposisikannya sebagai yang menonjol dalam bidang konten generatif. Oke teman-teman, di sini mungkin salah satu ya melonjaknya koin render sendiri ini disebabkan oleh ini teman-teman, adalah perhatian yang lebih terhadap Sora teman-teman. Di sini ada portofolio baru dari OpenAI teman-teman, dan Sora sendiri adalah satu platform OpenAI teman-teman yang membantu kalian untuk generatif grafik ya teman-teman, untuk kepentingan konten-konten di media. Jadi kurang lebih seperti itu terkait Sora ya teman-teman. Karena Sora ini juga menggunakan teknologi dari render, makanya setelah perhatian yang cukup bagus terhadap Sora ini, otomatis membuat peningkatan atau perubahan harga juga untuk render token teman-teman. Dan di sini lintasan pertumbuhan render semakin didorong dengan peluncuran berbagai produk AI oleh raksasa industri seperti Meta, Nvidia, dan Google. Nah, di sini teman-teman untuk rendering berbasis cloud ya teman-teman, di sini kemitraan atau kerjasama render sendiri ini sudah dengan perusahaan-perusahaan raksasa besar teman-teman, dan inilah yang menyebabkan ekosistem dari render sendiri semakin luas dan tentu saja semakin menarik perhatian para investor teman-teman. Jadi mungkin itu penyebab-penyebab kenapa render ini bisa melonjak sampai setinggi ini di bulan ini aja gitu. Dan kemudian di sini kalau kita ngelihat ya, ada kemitraan juga yang tumbuh dengan RNP 004 dan RNP 008. Jadi Render Network telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam kemitraannya dengan organisasi Web3 lainnya setelah penerapan RNP 004. Bulan ini Nosana bergabung dengan jaringan tersebut setelah berhasil lolosnya RNP 008 dalam pemungutan suara terakhir. Penambahan Nosana menambah daftar mitra yang sudah cukup, nama-nama terkemuka seperti IO.net, Beam, dan FedM1 teman-teman. Di sini buat teman-teman semua ya nggak tahu tentang RNP 004, di sini saya ada ulasannya sedikit. Di sini RNP 004 atau disebut juga Compute Clients adalah usulan integrasi antara infrastruktur jaringan render dan API yang dirancang oleh tim Nbit yang memungkinkan pengguna luar mengakses kumpulan node jaringan render untuk mendukung pekerjaan komputasi seperti pembelajaran mesin, model pelatihan AI, dan tugas komputasi serupa lainnya dalam bidang tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya buat RNP 004 sendiri. Buat kalian yang pengen tahu lebih dalam, pengen tahu lebih lagi, silakan teman-teman langsung menuju ke websitenya. Tapi teman-teman, dengan kenaikan yang signifikan dari render ini, di sini juga ada warning buat kalian semua, para holder dan investor.
Ketika pasar secara keseluruhan mengalami periode tenang setelah periode aktivitas bullish, render juga mengalami penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Investor dan pedagang harus tetap berhati-hati terhadap reaksi render terhadap tekanan eksternal. Dalam jangka pendek hingga menengah, investor bullish mungkin menargetkan level retracement 50% untuk mengurangi tekanan bearish. Jika sentimen bullish gagal memberikan resistensi yang cukup terhadap kekuatan bearish, render berpotensi turun ke $4,6. Skenario ini menggarisbawahi pentingnya memantau dinamika pasar secara cermat dan bersiap menghadapi berbagai hasil. Balik lagi teman-teman ya, dunia cryptocurrency itu memang memiliki risiko yang tinggi. Pasarnya cukup fluktuatif teman-teman, jadi naik turunnya itu sangat tidak menentu, dan semua ini bisa disebabkan oleh banyak faktor teman-teman. Bahkan sampai faktor jual beli berita pun, ada narasi-narasi bagus tentang koin tersebut atau token tersebut, maka bisa jadi itu berpengaruh ke harganya. Bahkan kalau ada FUD sekalipun, misalnya berita buruk atau narasi buruk tentang koin tersebut atau token tersebut, itu juga bisa berpengaruh ke penurunan harga teman-teman. Jadi kita semua highly recommended harus memantau dinamika pasarnya teman-teman. Dan khususnya kalau di sini kita ngobrolin tentang render token teman-teman, di sini memang ada antisipasi bearish ya. Setelah bull run itu memang biasanya ada fase tenangnya teman-teman. Jika sentimen bullishnya gagal ya di pas lagi masa tenangnya atau fase tenangnya, hal itu akan memberikan resistance yang cukup kuat ya teman-teman untuk didobrak, sehingga ada potensi memang untuk penurunan di harga. Jadi teman-teman kita semua tetap harus memperhatikan kondisi pasarnya, dan kita semua harus memperhatikan ya secara keseluruhan ekosistem cryptocurrency itu seperti apa. Dan kalau biasanya sih saya juga melihat dari dominasi Bitcoin ya teman-teman. Dominasi Bitcoin itu cukup penting berpengaruh dengan keadaan market untuk saat ini. Tapi sekali lagi di balik itu semua teman-teman, buat kalian semua yang sudah cuan dari render, selamat menikmati keuntungannya, happy cuan buat kalian semua. Mungkin segitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan kemudian buat kalian semua yang sudah subscribe channel ini dan like video ini, terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di sini bisa menjadi insight baru buat kalian ataupun bisa bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Bye.